Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom dan salam dari Bogor Baru. Pada kesempatan ini saya sharing dengan Anda mengenai tema penting dari kitab Galatia atau surat Galatia, yaitu tema tentang buah roh. Ya, jadi buah roh adalah salah satu perikop, ya, menghasilkan buah roh adalah salah satu perikop yang penting dari surat Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan buah roh itu adalah yang disebut dengan konsekuensi, ya, buah atau hasil atau dampak atau impact, ya, sebagai orang Kristen, ya. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan tentang buah roh ini dari Galatia pasalnya yang kelima ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Nah, Bapak Ibu saudaraku, setiap orang Kristen atau Anda memiliki tanggung jawab sebagai tanggung jawab dalam kehidupan ini sebagai orang Kristen. Yaitu apa? Yaitu hidup sesuai dengan firman Allah. Dan kita tahu bahwa firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Dan dengan firman Allah kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi hidup dengan menghasilkan buah roh atau hidup untuk menghasilkan perbuatan baik itu adalah konsekuensi atau akibat dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen harus menghasilkan perbuatan baik. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, tapi perbuatan baik itu adalah dampak dari kehidupan yang sungguh-sungguh sebagai orang Kristen. Nah, saudaraku, jangan hanya status sebagai orang Kristen tanpa perbuatan hidup yang baik. Hidup harus sesuai dengan atribut atau status Anda. Ya, ketika Anda disebut sebagai orang Kristen atau Anda mengaku sebagai orang Kristen, maka kehidupan Anda itu harus sesuai dengan status itu. Kehidupan Anda sesuai dengan nama Anda. Jangan nama Anda itu misalnya Immanuel, ya, tetapi Anda tidak hidup sesuai dengan nama tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, karena Anda sudah diselamatkan. Jadi topik yang penting dari atau bagian kedua dari kitab Galatia, yaitu dari ayat pasal 3 dan pasal 4, itu menjelaskan, menekankan tentang apa yang disebut dengan justifikasi atau pembenaran atau vindikasi, ya, yaitu bahwa hidup setiap orang yang dibenarkan itu adalah hidup karena dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi seseorang yang dibenarkan dan memiliki warisan kerajaan Allah dan akan masuk dalam kehidupan kerajaan Allah, kerajaan yang kekal itu, yaitu bukan karena perbuatan baik. Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena Anda telah menerima kehidupan yang kekal itu dengan cuma-cuma dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, maka sebagai akibat, sebagai konsekuensi, maka hidup ini harus dipimpin oleh Roh Kudus dan kemudian menghasilkan buah roh di dalam kehidupanmu, menghasilkan perbuatan baik, menghasilkan dampak atau berdampak baik di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan membaca dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26 yang demikian bunyinya. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemabukan, kepentingan diri sendiri, percecokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kukatakan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan jangan kita gila hormat, jangan kita saling menantang dan saling mendeki. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perikop ini Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26. Ini bisa kita melihat, dua hal penting dari perikop ini. Yang pertama, di sini Paulus menekankan kepada orang Galatia atau jemaat-jemaat di Galatia bahwa mereka harus hidup oleh roh. Ya, hidup oleh roh. Mengapa harus hidup oleh roh? Karena Anda sudah menjadi milik Kristus. Ayat 24 mengatakan demikian. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi mereka yang telah menjadi milik Kristus itu telah menyalibkan daging, keinginan daging dan hawa nafsunya itu telah disalibkan atau sudah tidak ada lagi. Dan karena itu mereka hidup oleh roh. Saudara sekalian, di dalam ayat 24 ini kalau Anda perhatikan, di sini dikatakan mereka yang menjadi milik Kristus. Ini artinya bahwa hidup oleh roh itu bukan bebas atau tidak dimiliki siapapun. Tetapi hidup yang hidup oleh roh adalah hidup yang telah dimiliki oleh Tuhan. Hidup yang dimiliki oleh Kristus. Mereka yang menjadi milik Kristus. Jadi Anda yang menjadi milik Kristus, konsekuensinya yaitu Anda harus hidup oleh roh. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Galatia pasal 2, ini kita sudah bahas di bagian sebelumnya ya. Galatia pasal 2 ayat 19 dan ayat 20. Rasul Paulus menekankan tentang bagaimana sih kehidupan Paulus itu. Dia mengatakan bahwa aku telah mati oleh hukum Taurat. Ya, ayat 19. Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Jadi, saya ulangi ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup oleh Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan hidup oleh roh. Hidup oleh roh itu adalah hidup yang menjadi milik Kristus dan Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita, kehidupan Anda. Saudara sekalian, di dalam ayat 18 dan ayat 25 ditekankan tentang hidup yang dipimpin oleh roh itu. Ya, di dalam ayat 18 dikatakan bahwa maksudku ialah hidup oleh roh dan kamu tidak akan menurut keinginan daging. Jadi kalau kamu hidup oleh roh, maka kamu tidak mengikuti keinginan-keinginan daging yang memang bukan berasal dari roh. Bapak Ibu Saudaraku, hidup oleh roh sebanyak 2 kali ditekankan di dalam perikop yang kita baca ini, Galatia 5 ayat 16 sampai 26, yaitu di ayat 18 dan ayat 16, dan yang kedua terambil dari ayat 25, ayat 18 dan ayat 25. Namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi hidup oleh roh itu adalah hidup yang dipimpin oleh roh. Kemudian ayat 25 juga menekankan tentang hal itu. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi apa itu hidup dalam roh atau hidup oleh roh? Adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku, di dalam ayat 18 menekankan tentang kehidupan oleh roh itu adalah satu kehidupan yang memang sengaja diputuskan, sengaja dilakukan oleh Anda, dan kemudian kehidupan yang memang ditata atau diatur supaya hal itu bisa terjadi. Ya, kita baca dari ayat 18. Ayat 18 mengatakan demikian. Ayat 18 mengatakan perbuatan
Namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi di sini dimaksudkan bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh itu adalah satu penyerahan dari kita kepada Bapa. Ya, jadi adalah satu penyerahan, bukan satu hidup yang asal-asalan, tapi hidup yang berdasarkan atas keputusan untuk menyerahkan diri. Ya, jadi menyerahkan diri, memberikan diri ini untuk dipimpin oleh Roh. Itulah maka Roh akan bekerja di dalam kehidupanmu dan itu akan berdampak dalam kehidupanmu. Nah, jadi ini karena satu kesadaran dan pemahaman yang benar tentang kehidupan itu, maka tanggung jawab Anda yaitu memberi diri, suatu upaya atau satu tindakan yang Anda lakukan agar supaya hidup bisa berlangsung dengan baik atau hidup yang berdasarkan atas Roh, karena hidup ini adalah milik Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, nah, saya memberikan satu ilustrasi kepada Anda dan ini terkait dengan status. Kalau Anda ini seorang misalnya Anda adalah seorang aparatur sipil negara, maka Anda diangkat sebagai ASN. Anda diangkat sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Dan karena statusmu itu, maka kamu mengikuti semua aturan dan kewajiban yang terkait dengan ASN. Dan karena itu kamu menerima hak sebagai ASN dan pada akhirnya kamu berdampak sebagai ASN. Jadi memang hidup oleh Roh adalah hidup yang sengaja diberikan dan hidup yang telah menjadi milik Kristus. Anda memberi diri Anda supaya kehidupan Anda itu menjadi milik Kristus. Memang Kristus memiliki rancangan dan rencana untuk menyelamatkan Anda, tetapi itu ditawarkan kepada Anda. Oleh karena itu dikatakan di ayat 18, aku mau, ya, namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, ya, jadi kamu harus memberi dirimu dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Jadi yang pertama ini saya menjelaskan atau saya menekankan tentang hidup yang dipimpin oleh Roh. Setelah Anda percaya kepada Kristus, maka hidup Anda harus dipimpin oleh Roh. Apa maknanya bagi kita? Maknanya yang pertama bahwa Anda sudah tidak bebas lagi karena Anda ini adalah dimiliki oleh Roh, dimiliki oleh Kristus dan Anda tidak bebas kehidupan ini karena memang Anda terikat sebagai milik Kristus. Tadi Paulus mengatakan bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, karena itu Anda harus sadari tentang status ini. Dan sebab itu Anda harus jalani hidup ini sesuai dengan status baru, yaitu sebagai orang-orang Kristen di mana Anda berada. Ya, tentu saja Anda berada di Indonesia, Anda mempunyai status baru sebagai orang-orang Kristen yang berada di Indonesia, sebagai seorang Kristen yang berada di Indonesia. Dan status baru itu karena Anda menjadi milik Kristus dan Roh Kristus diam di dalam kehidupanmu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jalani hidup yang didasari oleh pimpinan Roh Kudus. Dengan cara apa? Dengan cara memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Jadi ini ada kesadaran Anda untuk mau setiap hari memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tentu saja sebagai orang percaya kita harus berdoa untuk meminta pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah yang pertama. Jadi konsekuensi sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang dijelaskan oleh Paulus di dalam pasal 3 dan pasal 4 di kitab Galatia ini, masuk ke pasal yang kelima ini, Paulus mengatakan bahwa ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya kamu harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua kalau yang pertama hidup dipimpin oleh Roh Kudus atau hidup oleh Roh Kudus, maka yang kedua, kamu harus menghasilkan buah roh. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ayat 22 dikatakan begini, 22 dan 23. 22 dan 23 mengatakan, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan mengenai arti dari setiap atribut dari buah roh ini, ya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya, ya.
Mungkin kali kita akan membahas tentang hal itu, tapi saya ingin menekankan kepada Anda bahwa ini adalah kata-kata benda. Ya, jadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan ini adalah kata benda yang kita sebut dengan uncountable, ya, yang tidak terhitung gitu ya, yang tidak. Jadi ini adalah kata benda, bentuk dari kata-kata benda. Itu adalah buah roh. Buah roh itu adalah output, karena dia adalah kata benda, dia adalah hasil, dia adalah output, dia adalah dampak akibat kehidupan ini, kehidupan yang dipimpin roh. Kalau Anda hidup oleh roh, maka Anda akan menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi itulah dampak. Nah, saudaraku, dampak atau buah itu hasil, ada menunjukkan hasil atau berbuah karena memang kehidupan ini dipimpin oleh roh sehingga menghasilkan buah roh. Ya, menghasilkan buah roh. Itu terdapat di dalam ayat 22 dan ayat 23. Nanti kita akan melihat hal ini. Tetapi hidup menghasilkan buah roh itu, maka otomatis Anda tidak menghasilkan buah yang lain. Ya, buah yang lain. Dan di dalam surat Paulus ini, dalam perikop ini dikatakan buah yang lain itu yang disebut dengan perbuatan daging. Nah, yang satu dikatakan bahwa perbuatan daging, kemudian yang kedua dikatakan buah roh. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa ini ada sedikit perbedaan, ya. Perbuatan daging ini memang juga ada maksudnya di sana, memang dia adalah kata-kata benda. Saya akan membaca itu kepada Anda. Tetapi juga itu adalah bagian dari kata kerja, perbuatan daging, ya, yang berlangsung, yang terjadi dalam kehidupan ini, sehingga menghasilkan hal-hal yang nanti saya akan bacakan, ya. Setidaknya ada 15 hasil dari perbuatan daging. Jadi kalau untuk hasil dari kehidupan yang dipimpin roh itu dikatakan buah roh, sementara hasil dari kehidupan yang tidak dipimpin roh, atau yang disebut sini kehidupan yang ada di dalam kedagingan, ada dalam kehidupan yang tidak bergantung dan percaya kepada Tuhan Yesus dan setia mengikuti Tuhan Yesus, adalah perbuatan daging. Ya, ini yang disebut dengan human nature desires, ya, atau flesh desires. Jadi perbuatan daging, ya, itu adalah yang disebutkan di sini adalah karena kehidupan yang tidak dipimpin oleh roh, maka menghasilkan perbuatan daging. Dan saya ingin membaca hal itu kepada Anda. Perbuatan daging ini dalam ayat 18 dikatakan, ayat 19, ya, dikatakan begini, bahwa perbuatan daging telah nyata. Nyata berarti bahwa ini sudah bisa dilihat oleh banyak orang. Perbuatan daging itu tampak jelas di dalam kehidupan ini. Nyata, dia aktual, dia nyata. Ada evidence-nya, ada buktinya, dan itu bisa dilihat oleh banyak orang. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya, ini tiga yang pertama ini menyangkut yang disebut dengan sexual sins atau dosa-dosa yang terkait dengan kehidupan seksual. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kemudian penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percecokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi kalau yang pertama, ini semuanya tercatat di dalam ayat 19 dan ayat 20 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai ayat 21 ini semuanya ada 15. Tapi tidak berakhir di situ, ya, 15. Jadi dikatakan di dalam ayat 21 dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali dalam kehidupan ini kita melihat, di tengah-tengah dunia ini kita melihat hasil dari perbuatan daging itu. Ya, banyak sekali, sehingga dikatakan dan sebagainya. Kemudian di ayat 26 dikatakan juga, ya, ayat 26 dikatakan janganlah kita gila hormat. Jadi gila hormat ini tidak boleh juga terjadi dalam kehidupan kita, karena itu bukan bagian dari kehidupan yang dipimpin oleh roh. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki.
Jadi di samping 15 perbuatan daging yang ada di ayat 19, 20, 21, Paulus juga katakan bahwa janganlah kita gila hormat. Saudara, gila hormat ini adalah egoisme dan menganggap orang lain tidak penting dan bahwa dialah yang paling penting. Dan karena egoisme itu, ya, kepentingan diri, kalau di dalam perbuatan daging tadi di ayat 19, 20 dan 21 disebut pementingan diri sendiri, ya. Dan kemudian Paulus menekankan lagi, jangan gila hormat, jangan saling menantang. Ini artinya menganggap orang lain itu tidak penting sehingga dia menantang orang lain, dia menganggap dirinya lebih penting dari yang lain, dan saling mendengki. Ya, akibat dari gila hormat ini maka mendengki. Anda tidak bisa menerima orang lain dan pada akhirnya mendengki. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, Paulus menjelaskan tentang hal itu, yaitu dalam satu pohon yang menghasilkan buah, tidak bisa ada buah yang menghasilkan kebaikan, seperti tadi di dalam ayat 22 dan ayat 23, dan pada saat yang sama juga menghasilkan hal-hal yang lain yang tidak baik, yang ada pada ayat 19, 20, dan 21, yang disebut di sini dengan perbuatan daging. Itu tidak bisa disatukan. Ya, jadi Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia, konsekuensi logis dari kehidupan yang telah percaya kepada Kristus dan menerima keselamatan abadi dari Tuhan Yesus Kristus, maka hidupmu harus berdampak. Dan kehidupanmu itu ibarat pohon, dan pohon itu menghasilkan buah. Dan pohon itu harus tertanam di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, ya. Dikatakan di dalam surat Kolose, tertanam di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan tidak mungkin pohon yang sama menghasilkan buah yang berbeda. Jadi kalau dikatakan buah roh dengan ciri-ciri seperti tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, itu tidak boleh dan tidak bisa disatukan atau ada buah-buah lain dihasilkan dari pohon yang sama, dari kehidupan yang sama. Dan itu adalah konsekuensi daripada kehidupan sebagai orang Kristen. Bapak Ibu saudara-saudaraku, buah tidak akan jauh dari pohonnya. Buah akan menunjukkan pohonnya. Ya, buah tentu saja tidak mungkin ada buah semangka berdaun sirih, ya. Jadi pohon sirih menghasilkan buah semangka. Itu salah satu lagu pop Indonesia beberapa tahun yang lalu. Buah semangka berdaun sirih, itu artinya bahwa pohonnya pohon sirih menghasilkan buah semangka. Tidak ada pohon sirih yang berbuah semangka. Seperti pohon yang seperti itu tidak akan terjadi dalam kehidupan. Pohon menghasilkan buah sesuai dengan pohon itu. Buah berasal dari roh, maka buah roh dihasilkan dari pohon kehidupan yang berbasis pada roh, yang hidup oleh roh, maka akan menghasilkan buah roh. Tapi kalau pohonnya tidak hidup dalam roh, maka menghasilkan buahnya yang macam-macam. Sehingga Paulus mengatakan dan sebagainya, bukan hanya seperti yang 15 perbuatan daging yang ada di dalam ayat 19, 20, dan 21 itu, tapi juga dan sebagainya. Dan bahkan Paulus mengatakan gila hormat, ya, gila hormat, pementingan diri sendiri, pengutamaan diri sendiri, itu juga adalah bagian dari hal-hal yang tidak boleh ada di dalam kehidupan ini sebagai orang Kristen. Nah, saudara sekalian, apa artinya bagi kita? Jadi yang pertama tadi saya menjelaskan bahwa konsekuensi dari kehidupan sebagai orang Kristen atau hidup yang telah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus hidup di dalam roh. Ya, bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus, dan bahwa roh Kristus hidup di dalam kehidupan kita, tinggal dalam kehidupan kita. Dan karena itu kita mempunyai sikap yang aktif untuk menghidupkan roh itu terus dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan memberi dirimu untuk dipimpin oleh roh. Jadi memang ada keaktifan dari kita untuk memberi diri kita untuk dipimpin oleh roh. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menghasilkan buah. Sesuai dengan status dan sebagai konsekuensi, maka kita harus menghasilkan buah roh. Perhatikan bahwa buah itu adalah untuk
pertama buah itu kita sering berpikir bahwa buah itu untuk orang lain ya, untuk dimakan untuk orang lain ya. Tapi satu pohon kalau dia menghasilkan buah, maka ada proses regeneratif di sana. Jadi kalau Anda di sini dikatakan maka buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, buah-buah itu berguna, bermanfaat bagi Anda sendiri dan nanti kemudian bermanfaat bagi orang lain. Jadi seperti buah yang mempunyai fungsi regeneratif bahwa dia bisa menghasilkan kehidupan yang baru, maka buah roh itu pun berguna bagi kehidupan Anda sendiri, berdampak dalam kehidupan sendiri bagi kehidupan Anda sendiri, baru kemudian berdampak juga kepada yang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pohon yang menghasilkan buah dan buah itu dinikmati oleh Anda, itu berarti bahwa Anda semakin baik, semakin hidup. Ini yang disebut dengan proses reinforce ya, semakin diperkuat sehingga Anda semakin menjadi orang-orang Kristen karena Anda menghasilkan buah roh dan itu berdampak terus semakin membesar dalam kehidupan Anda karena Anda menghasilkan buah-buah roh. Buah akan lebat bila berakar dan tertanam di dalam tanah yang baik. Dan kepada jemaat di Kolose, Paulus katakan kehidupan itu harus tertanam di dalam Kristus. Ya, menjadi milik Kristus dan tertanam di dalam Kristus. Sehingga dia menghasilkan buah terus-menerus. Ya, menghasilkan buah terus-menerus dalam berbagai keadaan, berbagai kondisi. Buah kehidupan yang tadi disebutkan di dalam ayat 22 dan 23 itu berlangsung terus-menerus dalam kehidupan Anda. Sebab itu saudara-saudara sekalian, hasilkan buah yang sesuai dengan status kehidupanmu. Hasilkan buah ini sesuai dengan status kehidupanmu. Nah, sebagai kesimpulan, sebagai take away, lingkunganmu memperhatikanmu sebagai seorang Kristen. Ya, lingkungan di mana Anda berada. Anda berada di tempat tinggal Anda, di lingkungan sekitar perumahan Anda, lingkungan keluargamu, lingkungan pekerjaanmu, lingkungan pergaulanmu. Kalau Anda masih pemuda, ya lingkungan di sekitar tempatmu berada, mungkin Anda masih kuliah, mungkin Anda bahkan Anda sudah senior sekalipun, di mana Anda berada, lingkunganmu memperhatikan buah apa yang Anda hasilkan. Apakah buah yang dihasilkan sesuai dengan statusmu? Apakah buah yang dihasilkan sesuai dengan namamu, identitasmu? Identitasmu sebagai seorang Kristen di Indonesia, maka kamu menghasilkan buah roh sesuai dengan identitasmu itu. Ingat itu dan pegang itu dan bahwa Anda sebagai konsekuensi, sebagai tanggung jawab, maka harus menghasilkan buah sesuai dengan statusmu. Jangan kamu merusak nama persekutuan, jangan kamu merusak gereja, jangan kamu merusak nama kekristenan, nama gereja, jangan kamu merusak bahkan nama Kristus. Kamu mencemarkan itu karena kamu menghasilkan buah yang tidak betul. Ya, kalau kamu mengaku Kristen kemudian kamu masih hidup di dalam seperti yang tadi disebutkan, perselisihan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percecokan, perpecahan dan seterusnya ya. Kecemaran, hawa nafsu, nafsu jahat. Itu semua menunjukkan bahwa Anda tidak menghasilkan buah sesuai dengan statusmu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dikatakan begini. Jadi ini bagian terakhir dari perikop ini. Di dalam akhir dari ayat 21 dikatakan begini. Seperti yang kukatakan sebelumnya, bahwa siapa yang melakukan hal-hal demikian, ini perbuatan daging itu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda membaca frasa ini, maka Anda harus mengaitkan itu, melihat itu dengan bagian-bagian sebelumnya di dalam surat Galatia yang telah menekankan bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan itu adalah kasih Tuhan Yesus Kristus kepada Anda, kepada kita, yang telah mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita. Dia yang bangkit dari orang mati dan naik ke sorga, dan nanti akan mengadili orang yang hidup dan yang mati. Jadi itu adalah anugerah kasih setia Tuhan yang diberikan bukan karena perbuatan baikmu, tetapi Anda harus melakukan perbuatan baik sebagai dampak atau konsekuensi dari status Anda sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan perbuatan baik
Dikatakan di sini ciri-cirinya itu adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.